Seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik untuk bisnis rental kamera ini karena melihat perkembangannya atau prospek kedepannya bisa membantu saya untuk menjalani dunia hidup selanjutnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Jauhari, owner dari Kamera Pamekasan, part of Kamera Bangkalan, yang kebetulan pada saat ini juga menjadi pemilik dari vendor wedding, yaitu Titik Temu. Alamat saya dari Desa Kelompang Barat, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Untuk lokasi Kamera Pamekasan sendiri berpusat di Telanakan, Panglekur, Kabupaten Pamekasan. Saya terjun di dunia kamera ini, khususnya rental kamera. Saya dulu itu masih kuliah di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2015. Di situ saya tidak berpikiran sama sekali bahwasanya saya akan punya bisnis rental kamera ini, karena jurusan saya itu sastra Inggris, dan kebetulan di sana juga saya masih aktif mengajar privat seperti itu. Kemudian pada tahun 2017 saya dipertemukan dengan teman saya, alumni Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, yang kebetulan mempunyai bisnis rental kamera, yaitu Kamera Bangkalan. Disitulah saya diajak untuk membantu dia menjadi admin lah istilahnya, menjadi admin. Padahal pada waktu itu saya tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai dasar atau basic tentang kamera, sama sekali tidak punya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, teman saya itu mengajari saya bagaimana cara mengoperasikan kamera. Karena di rental itu pasti butuh yang namanya pengecekan. Karena ketika orang mengembalikan atau ngambil itu harus dikasih tahu bagaimana cara mengoperasikan kamera, dan pada saat kembali itu harus dicek. Jadi teman saya itu mentraining saya seperti itu untuk bisa membantu usaha dia di rental Kamera Bangkalan seperti itu. Situ saya sebenarnya sudah mulai tertarik di dunia bisnis kamera tuh, tapi pada hati nurani saya itu tetap ingin jadi seorang guru bahasa Inggris, karena saya di samping menjadi admin Kamera Bangkalan, saya masih aktif menjadi guru privat bahasa Inggris door to door ke rumah seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai tertarik untuk bisnis rental kamera ini karena melihat perkembangannya atau prospek kedepannya bisa membantu saya untuk menjalani dunia hidup selanjutnya seperti itu. Untuk peralatan pertama kali pada tahun 2020, masa itu masih masa corona, saya membeli kamera Canon 600D. Pada waktu itu saya mengeluarkan budget 5.150.000.
Itu hasil tabungan saya dari ngajar dan dari tabungan saya bidik misi beasiswa seperti itu. Jadi saya tabung, dapat uang 3 juta. Dapat uang 3 juta mau dibelikan kamera itu masih belum cukup seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri ke saudara, pinjem lah istilahnya, pinjem modal untuk membuka usaha seperti itu. Akhirnya pinjem 3 juta dikasih, jadi punya uang itu 6 juta. 6 juta langsung dibelikan kamera, mengajak teman saya dari kamera Bangkalan itu ke Retina Digicam. Akhirnya saya dapatlah kamera 600D awalnya. Tapi dengan satu gear itu respon masyarakat masih kurang tertarik mungkin karena masih belum ada pilihan gear seperti itu. Terus seiring berjalannya pengalaman juga saya bisa menambah kamera, yaitu menambah kamera 1300D dengan juga minjem ke teman saya waktu itu bengkel motor, pinjem ke teman untuk nambah modal lagi seperti itu. Tapi akhirnya lambat laun respon masyarakat sudah positif, sudah banyak tahu ke kamera Pamekasan. Akhirnya dari hasil rental saya tabung dan akhirnya bisa membeli beberapa unit. Sampai sekarang ini bisa membeli brand-brand yang lumayan besar seperti itu, kayak Sony, Fujifilm, dan sekarang juga ada drone, ada gimbal, ada GoPro, dan peralatan lain fotografi seperti itu. Istilahnya sudah bisa dibilang bisa memfasilitasi teman-teman kamera Pamekasan yang kurang alat untuk mendokumentasikan acara seperti itu. Oke, sebelum saya benar-benar fokus dalam dunia kamera ini, khususnya rental kamera, saya terlebih dahulu emang pamit ke orang tua, terutama ibu saya, karena pada saat itu saya ingin membantu cicilan motor pas waktu kuliah itu, punya cicilan motor. Akhirnya pamit buka bisnis, pamit ke orang tua, Bu, gimana kalau saya buka bisnis rental kamera, hitung-hitung nantinya bisa membantu biaya angsuran sepeda motor seperti itu. Terus dapat dari mana biayanya, Cong, katanya. Ya, saya ada uang 3 juta. Terus niatnya pinjem ke Mas Edi, kebetulan namanya Mas Edi, saudara saya yang pinjam itu. Akhirnya beliau bilang, oh ya enggak apa-apa, kalau kamu memang benar-benar mau buka bisnis, saya dukung penuh bisnis kamu. Yang penting harus jujur, katanya. Harus jujur dan ditelateni. Bisnis apapun itu kamu harus telateni. Akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar fokus di bisnis rental kamera ini seperti itu. Untuk masalah atau tantangan dalam bisnis yang saya jalani ini sebenarnya banyak. Pertama, dari unit yang rusak seperti itu, karena ketika ada pelanggan menyewa itu pastinya mempunyai rasa was-wasnya itu takut kamera entah itu dibawa kabur atau rusak seperti itu. Pernah juga kebetulan ada unit saya yang mati total, itu 100% kesalahan penyewa. Bingung lah saya itu, bagaimana cara minta ganti rugi, sedangkan
saya tidak punya apa ya istilahnya ya, tidak punya keberanian untuk meminta. Tapi dengan bukti apa ya, dengan identitas yang saya punya seperti KTP atau isi form itu yang saya jadikan istilahnya apa ya, ancaman atau apa ya istilahnya, pegangan ya, istilahnya pegangan untuk pelanggan saya itu bisa ganti rugi terhadap unit yang dia rusak seperti itu. Nah, akhirnya dengan diskusi yang cukup lama waktu itu, akhirnya setuju, pelanggan saya itu setuju untuk mengganti dengan biaya kerusakan unit kamera saya seperti itu. Terus kemudian pernah juga kamera saya dibawa kabur. Awalnya sih cuma bilang rental 3 hari, tapi setelah sampai masa waktu 3 hari itu, kamera orangnya saya hubungi, tidak ada respon. Waktu itu tidak ada respon selama 5 hari. Terus saya diamkan dulu sampai kisaran waktu 18 hari kalau tidak salah. 18 hari saya putuskan mengajak teman saya yang dari Bangkalan, kamera Bangkalan itu, untuk menjadi, kebetulan penyewa ini dari Bangkalan, dengan menaruh identitas KTP dan kartu keluarga. Akhirnya saya cari dengan teman saya itu sesuai dengan alamat, dan alhamdulillahnya orang itu masih ada di sana gitu. Nah, akhirnya saya melakukan apa istilahnya ya, pembicaraan dengan penyewa, kenapa tidak dikembalikan, alasannya apa kok tidak kembalikan, bla 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 bla, banyak alasan yang dia paparkan ke saya, dan pada akhirnya kamera saya ambil. Untungnya kamera itu masih aman, masih baik-baik saja. Akhirnya kamera saya ambil dan hitungannya tetap hitungan sewa selama 18 hari. Nah, pada waktu itu teman saya langsung minta apa namanya, uang pembayaran, tapi penyewa itu tidak mau bayar lunas, istilahnya tidak mau bayar lunas. Nah, akhirnya disiasatilah oleh teman saya, dibuatkan surat perjanjian bermaterai seperti itu, dan pada akhirnya dia cicil 500 pada akhirnya lunas juga seperti itu. Untuk penambahan unit dari kamera pemangkasan sebenarnya mengikuti kemauan dari pelanggan, dari penyewa. Saat ada pelanggan yang menanyakan, semisal menanyakan GoPro itu belum ada semisal di saya. Jadi saya merasa tidak enak, bisa kurang melayani pelanggan saya ketika menanyakan unit yang diinginkan, maksudnya ingin disewa tidak ada. Saya langsung kepikiran, saya harus beli nih kayaknya, saya harus nambah unit yang belum ada di kamera pemangkasan yang kebetulan dibutuhkan oleh penyewa. Akhirnya dari situlah muncul pemikiran atau muncul niat untuk membeli unit-unit yang belum ada di kamera pemangkasan yang sebelum-sebelumnya ditanyakan oleh penyewa seperti itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya kebeli juga. Sekarang juga ada drone, ada GoPro yang sering ditanyakan, dan beberapa unit yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk menentukan harga sewa di kamera pemangkasan ini, sebelum menentukan saya sebenarnya masih cari referensi dari tempat rental kamera lain, karena banyak rental kamera di Madura sebenarnya masih banyak, tapi patokan saya yang di luar Madura seperti itu. Untuk menentukan harganya, saya itu menentukan pertama dari harga unit itu, harga unit kameranya, yang kedua dari seberapa penting unit itu digunakan seperti itu, dan seberapa besar untuk disewa seperti itu.
Karena kalau melihat dari harga sewa, kalau makin istilahnya makin murah harga kamera itu, maka harga sewanya murah juga. Makin tinggi harga kamera, makin tinggi juga harga sewanya, seperti itu. Tapi kalau melihat dari melihat dari pentingnya unit itu, semisal kayak drone, yang menyewakan drone di Pamekasan ini kayaknya masih sedikit, minim banget. Itu juga orang nyewa drone itu cuma istilahnya ya, cuma dari yang benar-benar dibutuhkan, itu yang benar-benar dibutuhkan, maka harganya saya naikkan, tidak sama dengan harga-harga kamera. Itu pun paketnya cuma pakai sistem baterai, seperti itu. Kemudian kayak gimbal itu harganya saya up juga, meskipun harganya di bawah kamera. Semisal contohnya perbandingan kamera A72 sama gimbal, itu harga sewanya lebih mahal gimbal. Harganya lebih mahal yang gimbal, karena dari tingkat kebutuhan istilahnya, jarangnya orang sewa, seperti itu. Untuk persewaan ini sendiri sistemnya pakai sistem paket 6 jam, 12 jam, 24 jam, dan harian. Untuk harga paling rendahnya di kamera Pamekasan ini 6 jamnya itu yang paling murah 50.000. Sedangkan harga yang paling tinggi itu kisaran harga 250. Untuk untuk jangka waktu itu, semisal ada yang sewa lebih dari 24 jam atau 1 hari dihitung harian, itu ada diskon. Kalau sewa 3 hari itu diskon 20%, seperti itu, 20% diskon. Kemudian meningkat sewa 7 hari, itu diskonnya naik lagi 25%. Gitu. Sewa sampai 1 bulan, diskonnya naik sampai 30%, seperti itu. Untuk sistem rentalnya, sistem harganya seperti itu. Untuk sistem marketing saya sendiri pada awal-awal itu masih belum maksimal, karena saya masih tidak kenal yang namanya endorse, tidak kenal yang namanya selebgram dan sebagainya. Saya masih memasarkan sendiri, Mas, lewat WA, atau kalau Instagram itu langsung nge-DM yang namanya instansi-instansi. Saya DM kalau butuh, misal kayak butuh rental kamera dalam kegiatan, bisa langsung rental ke kami. Istilahnya sampai itu, sampai habis kota pesan saya di Instagram itu, seperti itu. Jadi tiap hari pasti saya WA, pasti saya DM akun-akun Instagram yang ada di instansi-instansi atau sekolah-sekolah, seperti itu. Kemudian juga aktif di WA, pasti saya konsisten di WA, cuma dibuat story. Kalau ada orang sewa pasti dibuat story, ada orang sewa pasti dibuat story setiap hari, seperti itu. Dan juga melakukan yang namanya COD, karena dulu itu pusatnya masih di Pakong, belum yang di Panglekur. Di Pakong itu sangat sulit banget untuk mendapatkan pelanggan, karena daya tarik masyarakat sana untuk rental kamera itu minim banget, Mas, tidak sama dengan yang di kota. Akhirnya saya putar pikiran bagaimana caranya sampai ke kota. Pada waktu itu saya istilahnya melayani sistem COD, Jadi ketika ada orang sewa bilang lokasinya di mana, Mas? Lokasinya di Pakong. Waduh, jauh, Mas, ternyata, Mas.
Saya dari kota Mas, nggak mungkin kayaknya kalau ngambil ke Pakong kejauhan. Akhirnya saya berpikiran, oh gimana Mas kalau saya COD diantarkan ke kota, tapi ada ongkirnya Mas 10.000 seperti itu. Jadi antar jemput kamera itu ongkirnya 10.000, meskipun sewa dalam waktu 6 jam yang harganya 50.000, tetap saya telateni, saya layani terus seperti itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah lambat laun mungkin juga dari mulut ke mulut teman-teman pelanggan saya yang sewa sampaikan ke teman-temannya seperti itu. Karena ketika ada orang nyewa pasti saya bilang, Mas tolong sebarkan pamflet saya, nanti kalau sampean sewa lagi ada diskon 20% seperti itu. Akhirnya oh ya Mas, siap Mas, pasti Mas, seperti itu. Dari situlah mungkin teman-teman kamera pemekasan yang lain bisa tahu adanya rental kamera pemekasan di Madura yang insya Allah rental kamera termurah di Pamekasan seperti itu waktu itu. Kalau berbicara masalah penghasilan, alhamdulillah dari tahun ke tahun atau bertambahnya unit meningkatlah. Dari awalnya yang per bulannya itu cuma dapat 400.000 pas masih punya Canon 600D, alhamdulillah sampai sekarang setelah nambah unit, intinya tiap nambah unit alhamdulillah pendapatan naik juga seperti itu. Untuk penghasilan tertinggi saya kalkulasi itu sampai 17 juta di satu bulan seperti itu. Dari awalnya yang cuma 400.000, alhamdulillah setelah nambah unit itu meningkat jadi 17 juta seperti itu. Kalau menurut saya untuk potensi bisnis yang saya jalani ini insya Allah akan berjangka panjang, karena melihat dari perkembangan zaman yang namanya media ini tetap dibutuhkan, entah itu dari acara-acara wedding dan sebagainya. Karena saya melihat pasti membutuhkan yang namanya kamera. Jadi saya percaya atau yakin bahwanya ini akan menjadi usaha yang jangka panjang seperti itu. Untuk kedepannya sendiri, kamera Bangkalan sebenarnya sudah punya cita-cita dari awal buka. Ingin buka yang namanya kamera Sampang, Pamekasan, dan kamera Sumeneb seperti itu. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini masih kamera Pamekasan yang aktif. Tapi dari kamera Pamekasan ini nantinya insya Allah akan segera launching kamera Sampang dan kamera Bangkalan. Kamera Sumeneb seperti itu. Dan untuk kedepannya lagi, kami berencana ingin mempunyai toko kamera, karena di Madura saya melihat itu toko kamera masih belum ada, dan itu pun masih bakulan, seperti istilahnya jual second seperti itu. Semoga kedepannya kamera Pamekasan ini punya toko sendiri, dan alhamdulillah sekarang juga perkembangannya bisa diservis. Servis kamera ada, karena saya melihat dari keluhan saya sendiri ketika servis kamera pasti saya berangkatnya ke Surabaya. Akhirnya berinisiatif untuk membuka servis kamera juga, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan servis kamera seperti itu di Madura, satu-satunya servis di Madura. Pesan saya untuk teman-teman yang ingin menjalani bisnis apapun itu, pelajari dulu bisnisnya seperti apa, kemudian setelah itu langsung kerjakan saja. Karena bisnis ini sebaik-baiknya bisnis yang dimulai, bukan bisnis yang selalu dipikirkan seperti itu.
Jadi ketika kita sudah menjalani bisnis itu benar-benar konsisten, benar-benar ditekuni dalam satu bisnis itu, insya Allah kedepannya akan bisa memberikan dampak positif baik buat bisnis kita seperti itu. Intinya fokus pada satu bisnis sampai orang tahu bisnis yang kita jalani seperti itu. Dan tambahannya ini untuk menjalani bisnis, apa yang sudah dijelaskan, apa yang dikatakan, yang dipesankan oleh ibu saya kepada saya, dalam berbisnis itu emang benar-benar harus jujur, karena dari kejujuran itu akan membangun, benar-benar akan membangun kepercayaan pelanggan kita, membangun kepercayaan customer kita bahwa bisnis yang kita jalani ini adalah bisnis yang insya Allah tidak neko-neko seperti itu, bisnis yang amanah. Baru di situ kita bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari pelanggan. Peralatan sendiri untuk unit kamera saya pasti saya bersihkan tiap hari, Mas. Tiap hari itu harus bersih, karena ketika orang ada nyewa, karena setiap hari insya Allah pasti ada orang sewa, Mas. Setiap hari pasti saya bersihkan. Ketika orang mengembalikan, entah itu dari lensa, saya cek debu-debunya, kemudian sensor dan sebagainya, langsung saya bersihkan dan langsung ditaruh ke dry box seperti itu, Mas, biar aman dari debu. Karena kamera ini sensitif banget, Mas, kalau berbicara sensitif terhadap debu, dan udara juga sangat sangat berbahaya untuk kamera karena bisa berjamur atau berdebu seperti itu. Jadi harus ditelateni, dibersihkan setiap hari seperti itu. Ini lagi dari sistem persewaan kamera Pamekasan. Ketika ada vendor fotografi ingin merental kamera di kamera Pamekasan, kami memberikan harga khusus dari customer lain seperti itu. Kalau dari vendor biasanya saya kasih diskon, entah tidak perlu ngitung harian, hitung dari sistem paket jam, 6 jam, 12 jam, dan 24 jam pun itu ada harga tertentu. Kami beri potongan 30% untuk vendor-vendor fotografi, karena biar bersinergi seperti itu. Karena ketika vendor fotografi tahu ke kamera Pamekasan, insya Allah nantinya akan direkomendasikan ke customer selanjutnya seperti itu. Jadi mengambil biar sama-sama mutualisme seperti itu. Saya memberikan keuntungan bagi vendor, dan vendor memberikan keuntungan kepada kami. Kemungkinan bisa juga diberitahu atau menginformasikan ke calon customer kamera Pamekasan selanjutnya seperti itu. Kalau di kamera Pamekasan adalah kamera yang rental kamera paling lengkap dan termurah di Madura seperti itu. Untuk peranan sosial media sendiri untuk bisnis saya sangat-sangat membantu, karena di era sekarang yang namanya sosial media itu berkembang sangat pesat. Contohnya seperti Instagram dan WhatsApp. Sekarang kalau ada customer baru yang ingin rental kamera, pastinya kalau tidak mulut ke mulut pasti cari di Instagram seperti itu, langsung search rental kamera Pamekasan. Nah, dari situ akun saya kemungkinan bisa keluar dan bisa diketahui oleh masyarakat seperti itu. Terus kemudian dari WhatsApp, contohnya dari WhatsApp. Kalau di WhatsApp ini saya gunakan untuk pemasaran setiap harinya. Lebih pesat lebih pesat dari WhatsApp ketimbang dari Instagram, karena tiap hari pasti saya ngonten di Instagram. Ketika ada orang sewa, pasti saya foto dan dijadikan dokumentasi sebagai bukti kalau kamera Pamekasan bener-bener real ada yang sewa, biar membangun juga kepercayaan terhadap teman-teman kamera Pamekasan itu, dengan slogan atau jargon hati-hati dan selamat cekrek. Itulah jargon dari kamera Pamekasan setiap harinya. Untuk teman-teman kamera Pamekasan yang ada acara apapun itu,
dan butuh jasa dokumentasi, butuh kameranya saja, bisa langsung hubungi kami di Kamera Pamekasan. Silahkan di DM Kamera Pamekasan dan WhatsApp 085231033327. Dan jangan lupa mampir ke studio kami di Jalan Raya Panglekur. Dan terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman viewers. Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe video ini, channel ini. Terima kasih, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel kami Legenda Kreatif. Dan selamat cekrek-cekrek.